supaya saya itu yang punya sekolah, lebih baik saya nggak punya sekolah. Kalau saya tidak bisa mengajar hanya supaya saya bisa jadi kepala sekolah, lebih baik saya bukan kepala sekolah, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita tahu panggilan kita sebagai wanita, jadi saya akan mulai dengan itu. Dan kita bangga dengan panggilan kita bangga dengan kenapa kita diciptakan sebagai wanita. Maka Tuhan akan membuka begitu banyak ya, kita menjadi wanita Amsal 31 ya. Jadi kita akan belajar, saya akan terus melihat bagaimana Amsal 31 ini sebenarnya ya, kalau kita lihat adalah seorang wanita yang sangat bisa memanage diri dan mempunyai kemampuan yang luar biasa ya. Jadi iya ibu rumah tangga, tetapi dia juga lebih daripada hanya ibu rumah tangga yang cuma ya punya anak ya, setelah itu ya menikmati hidupnya sebagai istri ya. Nah, ini adalah kesimpulan dulu. Jadi saya kasih kesimpulan itu, nanti kita akan belajar secara lebih detail kenapa ini disimpulkan seperti ini. Jadi manajemen diri atau self management adalah proses yang dinikmati ya. Jadi ini bukan sebuah pencapaian, saya bisa memanage diri, bukan ya. Tetapi ini sebuah proses bahwa saya sedang mengatur waktu saya yang memang cuma 24 jam untuk melakukan semua yang diberikan oleh Tuhan dan dipercayakan kepada Tuhan kepada kita oleh Tuhan ya. Nah, jadi sebuah proses, bukan pencapaian. Jadi bukan wah saya udah bisa memanage diri sendiri. Menurut saya bukan ya. Karena saya masih belajar. Saya melihat ibu saya, dia masih belajar. Kita tidak pernah berhenti untuk melihat bagaimana ya dari waktu kita yang tetap ya, mungkin kita merasa bahwa waktu kita untuk memanage diri sendiri ya, me time, istilahnya tuh me time, di mana saya bisa melakukan apa saja yang saya inginkan ya, itu harus betul-betul sesuai dengan target-target yang kita ingin capai yang diberikan oleh Tuhan ya. Jadi memanage diri itu sebuah proses yang harus dinikmati ya. Jadi kita tidak, aduh saya belum bisa manage diri nih, aduh bagaimana ya caranya saya supaya bisa manage diri, kalau enggak saya bisa nggak bahagia nih. No ya. Bahkan hari ini kita mesti bilang bahwa saya sangat menikmati proses di mana Tuhan mengajar saya untuk memanage diri saya ya. Jadi arti kata manajemen itu apa? Ya, nanti kita lihat ya. Adalah kemampuan mengatur waktu ya, bukan hanya waktu. Untuk wanita itu emosi sangat penting ya. Kalau kita udah emosinya terganggu dikit aja, kita udah nggak bisa berfungsi lagi ya. Jadi apapun kita, sehebat apapun apa yang kita lakukan dan dipercayakan kepada kita, kalau udah terganggu emosinya ya, ini tanpa kita bisa kontrol ya, maka semuanya nggak beres ya. Jadi akhirnya kemana? Ke makan ya, itu nggak ya. Bisa tuh ke makan atau nggak ada tuh misalnya, duh lagi bete nih ya, lagi kenapa sih kesel nih ya, terus olahraga gitu, itu bagus banget tuh ya. Tapi enggak, nyarinya makanan ya, nonton TV, akhirnya ngeliat TikTok gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita terganggu emosinya dan kita tidak bisa memanage emosi kita ya. Jadi adalah kemampuan untuk mengatur waktu, emosi, tenaga ya. Karena kalau misalnya kita punya keinginan yang luar biasa tapi tenaga kurang ya. Ya saya ini udah kepala 6 ya. Jadi kalau misalnya ya saya lihat teman-teman saya itu udah pensiun ya, betul nggak? Saya bilang wah nggak ada tuh di kampus saya pensiun nanti kalau saya udah dipanggil Tuhan. Setuju ibu-ibu? Coba lihat tangannya kalau setuju. Iya luar biasa, memang betul ini ya, grup ibu-ibu yang luar biasa ya. Elok, cantik ya, luar biasa, luar dan dalam ya.
tidak pensiun. Bilang ke kiri kan, saya nggak mau pensiun. Apalagi ya kalau saya udah lagi sabbatical. Ya, sabat itu kan kita tiap hari Minggu ya. Masih lagi sabbatical. Apa itu? Ya. Saya lagi pengen senang-senang menghilangkan ketegangan. Ya, lagi bete ya. Nah, kalau kita bisa benar-benar memanage diri, nggak ada itu ya. Apapun yang kita lakukan di depan kita itu kita nikmati. Ya, karena itu pasti berhubungan dengan bagaimana kita mempunyai kemampuan untuk mengatur waktu kita. Atau nggak ada waktu, aduh udah kehabisan waktu ya. Emosi lagi bete, aduh masih ada waktu sih, masih ada tenaga, tapi lagi sakit hati ya. Sakitnya di sini ya. Ya. Atau emosinya semangat gitu ya. Aduh capek ya. Nah, terus gak ada uang. Ya. Masih punya tenaga, masih punya kemampuan, emosi bersemangat ya. Gak ada duit. Nah, udahlah. Ya. Tunggu berkat dari Tuhan lah gitu. Sambil tunggu berkat dari Tuhan kita ngapain? Nonton sinetron. Atau makan-makan ya. Saya juga nggak tahu kenapa ya Instagram ibu-ibu tuh ya penuh dengan makan di sini, makan di situ ya. Udah gitu pakai dress code lagi ya. Ya, saya nggak punya waktu tuh untuk itu. Maksudnya dan ya memanage hubungan dengan suami udah pasti ya. Ini kalau misalnya semuanya udah punya uang tapi hubungan dengan suami juga nggak beres, kita nggak bisa bikin apa-apa ya. Memanage diri adalah tujuannya apa sih? Supaya produktif kan. Tapi produktif ya pulang ngelihat suami bete lagi ya. Udah gak cantik, gak bikin wanita cantik, emosi tidak tergantung kepada suaminya kayak bagaimana kayak gitu ya. Mari kita memanage itu, menjaga hidup menjadi seimbang. Nah, sehat ini penting ya. Jadi kalau misalnya gak sehat juga susah ya. Jadi bagaimana caranya kita tetap sehat? Sudah pasti bertambahnya umur, ya apa yang dulu kita bisa lakukan nggak bisa seperti dulu. Tetapi bukan berarti menghambat. Kita selalu dalam proses ya. Kita melihat bagaimana kita memanage kesehatan kita, betul nggak? Ya saya harus sadar pada waktu lewat 40, lewat 50, sekarang lewat 60. Saya juga harus tahu ya. Tapi apakah saya nggak bisa loncat-loncat? Bisa. Saya bisa lari? Bisa. Saya bisa melakukan apa saja. Tentu saja ya saya mesti tahu batasannya. Tapi apakah kesehatan itu mengganggu? Tidak harus, tidak boleh bahkan ya. Jadi mesti produktif dan berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa kita berkenan di hadapan Tuhan? Karena kita bisa seimbang, karena kita produktif. Setiap hari pada waktu kita tidur, kita bilang terima kasih Tuhan ya. Karena ada checklist yang kita buat setiap pagi. Checklist ini adalah pencapaian ya. Jadi ya kalau misalnya memanage diri artinya adalah berkenan di hadapan Tuhan, berarti balik lagi ya, kita mundur nih ya. Berarti kita mesti produktif dan kita mesti sehat. Kita bisa membina hubungan dengan suami, bisa membina hubungan dengan mertua lah ya. Saya bersyukur saya dikasih mertua yang baik ya. Karena ya saya mertua perempuan satu-satunya. Nggak ada saingan. Nah, di situ ya saya untuk sementara jeda waktu ya, saya punya 3 anak laki paling cantik. Tapi sekarang udah punya 2 saingan karena punya 2 mantu. Ya. Mantu saya cantik-cantik lagi ya. Oke, jadi sebenarnya memanage diri adalah
adalah kita produktif dan Tuhan masih bisa memanggil kita. Tuhan masih bisa kasih kita kesempatan, ya. Jadi kadang-kadang ya kata yang dari dulu ya, karena ya saya melihat bagaimana ibu saya mengatur jadwal saya, yaitu jadwal saya dan adik-adik saya setiap 15 menit. Jadi di meja, di pintu, ya dia tulis tangan. Jadi saya dari bangun sampai saya tidur itu sudah ada setiap 15 menit. Jadi kalau saya seperti ini ya, saya harus melihat bahwa ini adalah produksi dari ibu saya. Terus produksi saya siapa? Adalah anak-anak saya, mungkin mantu, tapi saya sangat bersyukur karena saya selalu punya murid sekolah minggu. Saya selalu punya saya selalu ada di organisasi. Ya, saya nggak tahu kenapa, tapi saya senang ya. Nah, anak-anak muda yang ada di bawah saya, juga sekarang murid-murid saya, guru-guru saya, dan wanita-wanita, orang tua yang masih lebih muda dari saya. Ya, bukan karena saya lebih hebat, tapi karena jam terbang, saya lebih tua, itu aja ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ya, sebenarnya Amsal 31 ini ada kata dalam bahasa Ibrani namanya Eshed Chayil. Ya, coba belajarlah ya bahasa Ibrani. Eshed Chayil, ya, Eshed Chayil, ya. Nah, Eshed Chayil ini adalah wanita yang digambarkan ya di Amsal 31. Bahasanya adalah Eshed Chayil. Nah, semua wanita-wanita yang dididik di dalam keluarga Yahudi, mereka harus menjadi wanita Eshed Chayil. Ya, ini luar biasa. Kalau kita tahu mengenai hal ini ya, kebenaran ini, karena ini dari Amsal 31, mereka setiap hari Jumat, luar biasanya, setiap hari Jumat mereka mulai melihat anak-anak perempuan, ya, saudara perempuan, terus kaum wanita, mereka berkumpul, lalu mereka mulai punya list, ya, bagaimana membangun kualitas wanita Eshed Chayil. Ya, jadi semua wanita-wanita di Yahudi, di Israel sekarang, kalau misalnya mereka memang Yahudi dan belajar hukum Taurat, maka mereka mendidik anak-anak perempuan mereka menjadi wanita Eshed Chayil. Ya. Jadi bahasa diterjemahkan dalam bahasa Inggris, ya, ada banyak buku ya mengenai Woman of Valor, Valor, Woman of Valor. Diterjemahkan di dalam Amsal pasal 31, sebenarnya bahasanya adalah wanita yang tangguh, ya. Nah, kalau kita lihat, jadi Eshed Chayil ini bukan wanita yang ya girly, boleh lah, ya. Ibu saya tuh, waduh, ya, lebih pernak-perniknya lebih banyak dari saya dan adik-adik saya perempuan. Saya bersaudara 3 perempuan, ya. Nah, di dalam Alkitab bahasa Indonesia yang Eshed Chayil itu di Amsal 31, ya, wanita yang istri yang cakap, ya. Jadi istri yang cakap, tetapi sebenarnya arti yang sebenarnya adalah wanita yang tangguh. Nah, kalau udah kita lihat tangguh gitu ya, mungkin kayaknya tomboy gitu ya, wah gitu. Enggak juga sih, ya. Karena apa? Karena contoh Eshed Chayil di dalam Alkitab yang sering disebut-sebut, bahkan Boas mengatakan you are Eshed Chayil, ya, adalah Ruth. Nah, kalau kita lihat Ruth ini kesian banget hidupnya, ya, ditinggalin suami, terus habis itu ya dia percaya dia harus ikut dengan Naomi yang gak punya siapa-siapa, gak punya apa-apa, dan dia ada di tengah-tengah orang-orang asing, bukan kaumnya, dan dia harus membantu ya ibu mertuanya. Bayangin ya, luar biasa ya. Makanya ya saya pernah bilang sama anak-anak saya, kalau nyari wanita yang kayak Ruth gitu loh, ya. Terus mereka bilang, tapi Mama juga mesti kayak Naomi.
Jadi dibales ya. Oke, alright deh. Oke deh. Tapi Ezekiel adalah Boaz mengatakan ya, kamu adalah Ezekiel. Luar biasa. Itu adalah ya ya sesuatu yang sangat luar biasa untuk diberikan kepada seorang wanita ya. Nah, jadi manajemen diri atau self management adalah proses yang dinikmati, bukan sukses yang dicapai ya. Kalau misalnya kita lihat Amsal 31, kenapa saya suka sekali, karena ini semua buku tuh ada yang self identity. Cuma self identity ya, tapi nggak ada self confidence-nya, nggak ada self motivation-nya, nggak ada self discipline-nya. Ya. Kurang ya. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai Ezekiel ya, kita mesti membedah Amsal 31. Memang banyak buku ya yang menyoroti dan mendalami Amsal 31. Jadi mau nggak mau ya, kalau misalnya bicara mengenai manajemen diri, wanita yang produktif ya, wanita yang tidak terganggu ya, dan bisa memanage emosinya, waktunya, keuangannya ya. Nah, itu sebenarnya ya Ezekiel ya, kalau misalnya kita lihat ya, itu adalah wanita yang Tuhan ciptakan ya, yang sepadan, yang membuat si pria yang tidak sempurna ini dan tidak baik ini menjadi baik ya. Jadi tepat dikatakan, kalau kita percaya dunia ini diciptakan oleh Tuhan, bumi ini tidak bisa survive, tidak bisa bertahan tanpa wanita. Karena satu-satunya ciptaan Tuhan ya, dari 6 hari itu yang tidak baik cuma laki-laki ya. Jadi ayatnya ya, Tuhan Allah berfirman tidak baik. Itu pertama kali loh, satu-satunya Tuhan bilang waktu lihat kurang baik ini ya, kurang ya, pada waktu dia menciptakan pria ya. Nah, jadi untuk jadi baik Tuhan bilang kalau ya, aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan. Jadi jangan minta sepadannya aja, tetapi harus jadi penolong. Nah, jadi dunia ini kalau kita baca buku mengenai wanita ya, itu cuma bicara mengenai sepadan, tetapi tidak bicara mengenai penolong. Jadi kalau penolong selalu ada yang ditolong. Berarti kita harus cari orang yang bisa ditolong. Nah, jadi dan mau ya, harus mau ya, karena tolongin dong ya. Nah, bagaimana caranya memposisikan diri kita supaya orang bilang tolongin dong ya. Tapi kalau enggak bisa sendiri ya. Nah, kadang-kadang tuh sakitnya kalau misalnya kita udah ajarin anak kita ya, ajarin murid kita, udah mam, aku bisa sendiri ya. Nah, berarti kita bisa bilang nih, nolong apa ngatur? Nah, ya kan? Benar nggak? Udah, saya bisa bikin sendiri. Itu bukan artinya dia tidak mau ditolong, karena kita sudah tidak jadi penolong, tapi tukang ngatur. Habis itu tukang kontrol. Ya, udah itu aja kok. Masalah kita tuh itu aja. Saya bukannya nggak menolong loh, nggak mau suami saya ditolongin. Pasti tanya, saya ini penolong apa tukang ngatur ya? Kenapa taruh di situ sepatunya? Kenapa baru jam segini pulang ya? Kenapa nggak besok pagi aja? Nah, ya kan? Itu penolong apa enggak? Dia komplain, ya udah komplain, ya udah ngatur, ya ngontrol, ya udah gitu komplain lagi. Ya kadang-kadang kita mau ngatur kan, tapi terus gimana sih? Saya udah bikin ini, nggak dihargai lah. Yang mau bikin siapa? Ya, jadi kadang-kadang tidak bisa memanage emosi. Ya, jadi peran kita tuh kita harus benar-benar tahu siapa kita. Kita harus jadi penolong. Nah, gimana sih ciri-cirinya penolong?
Ada orang yang terima kasih ya, duh kamu udah nolongin saya. Istri luar biasa, selalu menolong suami. Nah itu berarti berhasil tuh ya. Tapi kalau udah nggak usah, saya sendiri aja. Apalagi anak-anak udah mulai kayak gitu, ya baru kita datang, pintunya ditutup. Ya udah kalau nggak mau ditolongin, jangan pakai mama lagi ya, jangan minta uang dari mama lagi ya. Nah itu udah salah banget tuh, ya. Ya, anak-anak saya punya 3 anak laki, ya. Dan selalu yang dicari kalau misalnya apa-apa, ya itu adalah mamanya. Ya makanya saya selalu sedih kalau pagi bangun gitu ya, anak-anak saya bangun carinya mbak atau oma ya, nggak mama gitu ya. Nah tapi banyak mama-mama seneng banget ya, nggak manggil saya, jadi asik juga nih ya. Jangan sampai manggil mama nggak mau ngurusin ya. Nah itu udah salah, karena kita diciptakan sebagai penolong. Karena kalau fungsinya nggak nolong, kalau kita nggak nolong, ngapain kita diciptakan gitu loh ya. Karena kita diciptakan untuk jadi penolong. Jadi kadang-kadang, saya tuh kayak nggak eksis deh dunia ini. Ya. Untuk apa eksis? Eksis itu kalau kita nolong. Dan kita mesti bahagia dengan peran kita. Tapi kadang-kadang, ya, dia nggak mau ditolongin kok. Kita mesti cari tuh. Ya, kita kan nggak mungkin. Pasti perlu pertolongan saya. Jadi ya kami punya 3 anak laki. Dan walaupun yang punya istri ya, tapi ada hal-hal yang pasti yang dicari ya mamanya. Ya, lebih sering papanya sih. Cuma dalam hal ini tiba-tiba anak saya 2 hari yang lalu sebelum kami pergi, hai mam, hai Jos gitu kan. Itu anak saya yang kedua. Kenapa saya homeschool dia? Ya. Nah, terus dia bilang, papa ada nggak? Ada. Oh enggak, aku ngomong sama mama aja. Oke. Mam, aku tadi dipanggil. Memang perusahaannya Sony Music, memang dunia industri ya entertainment sedang selalu PHK ya. Dan dia bilang, aku ditawarin paket untuk resign. Ya. Terus ya saya memang konsultan hukum kan, oke gini. Tapi pertama saya bilang thank you, terima kasih Tuhan. Saya lagi nyiapin ya, dan saya lagi nyiapin penolong. Dan saya makin lama makin sedih kan, karena dia udah punya istri, udah punya gaji sendiri, ya udah tinggal di rumah sendiri. Kayaknya peran saya untuk anak-anak saya makin sedikit, kecuali nanti dititipin cucu mungkin ya. Ya, jadi waktu akhirnya ya saya panggil suami saya, karena dia juga, aku lagi sama Isyil istrinya, dan kami diskusi ya. Nah hal-hal momen seperti ini ya, dimana itu membuat ya saya tahu bahwa ya saya bisa ada di situ karena ya saya juga ibu, saya juga konsultan hukum ya. Dan saya siap untuk menolong anak-anak saya. Selalu anak-anak saya menjadi yang nomor 1. Dan ya suami setelah itu anak-anak saya. Mereka tahu bisa sampai saat ini. Dan saya ya kemarin juga dia bilang, mam aku lagi di depan hadis gini. Tadi saya sebelum masuk saya bilang mama lagi sampai jam 12 atau sampai jam 1 mama nggak available. So it's okay. I will call you. Ya saya akan telepon lagi. Mama jam 2 ya. Dan itulah ya panggilan kita. Pada waktu anak-anak kita memerlukan ya seorang, apakah mereka datang kepada kita? Nah itu yang membuat ya saya mengatakan saya terus harus belajar ya. Kalau mereka udah bilang no I can do it, aku udah bisa lakukan sendiri. Saya harus melihat lagi siapa saya dan apakah saya terlalu sibuk. Apakah saya terlalu ngatur? Atau saya terlalu ngontrol? Atau saya terlalu kepo, kapan kamu punya anak gitu ya. Kepo namanya. Gak usah kepo ya, biarin aja ya. Dan itu doa saya sih, supaya anak-anak saya dan mantu saya mau punya anak ya. Nah itu
Kita selalu ada sesuatu yang didoakan ya. Nah, Ezekiel ya di dalam Amsal 31 ayat 1 sampai 3. Sebenarnya ini adalah pasal untuk ibu. Ya. Karena kadang-kadang kita kan mulainya dari ayat 10 ya. Inilah perkataan Lemuel Raja Musa yang diajarkan ibunya kepadanya. Ini nasihat yang diberikan ibunya kepada anaknya. Luar biasa ya. Dan ada satu pasal yang mengatakan, anak laki yang mengatakan, ini nasihat ibu saya. Dan ini doa saya, bahwa pada waktu anak-anak saya ya, dia menasihati orang lain, dia bilang gini nih, ini kata ibu gue nih gitu ya. Ini nasihat dari ibu saya. Dan pada waktu dia memilih istri, ya, anak-anak saya punya daftar, tek ya. Dan saya berdoa bahwa itu adalah nasihat yang kita berikan kepada mereka, didengerin terus diikutin. Karena yang paling bikin kita deg-degan ya, kalau punya anak adalah pada waktu mereka memperkenalkan calon istri dan calon suami. Bener gak? Hah? Kok ini sih? Gitu ya. Nah, ya karena prosesnya itu proses memanage diri, memanage emosi, ya, memanage keuangan, memanage tenaga, kesehatan, dan ini memanage waktu terutama, ya. Bahwa kita tidak terlalu sibuk untuk anak-anak kita. Jadi jangan komplainnya sekarang, pada waktu kita mendapat masalah. Kenapa? Karena pasti masalahnya ada di manajemen diri, ya. Apa yang jadi ini ya, inilah perkataan Lemuel Raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nazarku, jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Ya, jadi si ibu ini bilang, hati-hati dengan wanita-wanita yang seperti ini. Ya, jadi kalau nyari wanita-wanita yang seperti ini, berapa ibu-ibu yang dari anaknya kecil mulai mengajarkan hal ini? Saya kadang-kadang ya merasa sedih sekali ya, kalau melihat anak-anak dari pasangan muda, pasangan menengah, pasangan tua yang sangat setia melayani Tuhan. Bahkan ya pendeta gembala sidang yang anak-anaknya memilih pasangan yang salah. Banyak yang mengatakan, saya kan udah membaktikan diri saya, hidup saya kepada Tuhan. Masa Tuhan gak jaga anak-anak saya? Hah? Bener aja. Emang ya Tuhan babysitter? Tuhan mempercayakan anak-anak kita. Dan gak mungkin mereka itu tidak lebih penting. Bahkan justru mereka lebih penting daripada pelayanan kita. Apapun itu, pelayanan apapun. Dan makin sedikit kalau saya tanya, berapa banyak? Ya, berapa banyak dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang mempersiapkan anak-anak mereka supaya mereka suatu saat mereka pada waktu mereka membuat daftar, ini calon istri yang saya harus dapatkan. Kalau nggak ada satu, ini aja nomor 1, 2, 3. No, walaupun cantik misalnya, atau walaupun apalah. Ada yang prioritas, ada yang wah boleh enggak, boleh iya, ada yang bonus gitu ya. Ya lucunya anak-anak saya, kami kan keluarga yang suka makan ya. Bonus itu dia bilang suka makan tapi tidak gemuk. Hebat ya? Nggak tahu dari mana tuh. Kenapa? Karena mereka ngelihat ibunya, kan contoh balik lagi ya, ibunya diet terus,
berjuang supaya timbangannya tidak lewat gitu ya. Itu kadang-kadang bilang, enggak, mama gak ikut makan. Kan mereka kan suka makan ya, anak laki ya. Enggak, mam ini anak nih, udah gak waktunya makan. Kesian rasanya. Aku kadang-kadang kesian loh lihat mama. Bilang, enggak, mama enggak sekarang aja diet. Dari SMP mama diet. Kalau seperti ini, karena kontrol, ngatur, ya. Bukannya saya memang, aduh, saya minum aja udah gemuk, ya enggak lah ya. Ya, emang dari sananya gemuk, saya dari sananya gemuk, ya. Dan saya punya anak-anak yang suka makan, akhirnya mereka bilang, karena kesian ngeliat mama nih, ya, bonus suka makan, menikmati makanan, tapi nggak gemuk. Istrinya memang kayak gitu semuanya. Nanti saya kasih lihat, ya. Itu bonus, tapi bukan nggak penting banget mama, sok nggak apa-apa juga kan. Tapi kesian kadang-kadang ngeliat mama diet terus gitu, ya. Atau olahraga terus, ya. Oke. Asher Kyle, ya, yang 10 nih, istri yang cakap, siapa yang akan mendapatkannya? Jadi istri yang cakap itu adalah Asher Kyle. Siapa yang mendapatkan Asher Kyle? Ya. Jadi itu merupakan doa dari si anak ini setelah ibunya bilang kamu harus cari istri Asher Kyle. Ya. Kenapa? Karena ini akhirnya menjadi doa dan pembicaraan antara ibu dan anak, ya, anak laki atau anak perempuan di hari Jumat. Ini satu negara loh, orang Yahudi gitu ya, tiap hari Jumat. Jadi bisa dong kita tiap hari apa ya anaknya ya, cari aja waktu ya. Nah, ia lebih berharga daripada permata. Nah, kalau kita lihat permata ya, itu susah didapatnya, mahal, nggak gampangan, dan harus siap untuk digosok terus ya. Jadi nanti kita ya biasanya ya ada ya apa sih itu permata yang lebih berharga dari permata ya, yang apa? Yang membuat hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Luar biasa ya. Wow, di mana? Makanya tanya kan dia, istri yang cakap, istri yang si Kyle ini di mana mendapatkannya? Dan kenapa kenapa mengenai Asher Kyle? Karena untuk mendapatkannya perlu kemampuan memanage diri. Sebuah proses yang kita nikmati. Jadi saya janji sama ibu moderator 45 menit diingatkan saja ibu, boleh, karena habis itu boleh bertanya. Tapi ini waktunya untuk kalau misalnya diputus ya. Jadi perempuan bijak menurut Amsal 31, ini ayat-ayatnya nanti kita akan baca ayat-ayatnya. Rajin dan terampil, mengatur rumah tangga dengan baik, mengelola keuangan, penuh kasih dan peduli, dan takut akan Tuhan. Ya. Kemampuan untuk mengelola keuangan, ya. Itu saya belajar dari ibu saya. Ayah saya itu pegawai negeri, ya. Tapi karena kita dari timur, ya ibu saya dari timur, ayah saya dari Maluku, siapa aja saudara. Jadi mereka selalu nitip ya saudara yang mau disekolahin di Jakarta. Jadi saya tidak pernah hidup itu cuma ibu, bapak sama kami, enggak. Selalu ada keponakan sini, keponakan sana, ini dari sini, ini dari situ, ini dari situ. Yang makan banyak banget. Ya. Jadi ibu saya kalau misalnya terima gaji itu di amplop. Terus dia kumpulin kita semuanya, terus doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan. Tuhan cukupkan sesuai dengan kebutuhan kami. Ini proses. Kalau sampai sekarang ibu saya masih punya tabungan, nggak pernah minta-minta ke anak-anaknya. Kalau ibu saya sudah mempersiapkan, ini cincin buat cucu saya dan tabungan untuk cucunya. Bukan hanya tabungannya dia, bukan untuk anaknya, tabungan untuk cucunya. Karena kan kita udah disekolahin, udah nikahin gitu ya, menurut ibu saya. Tapi dia sudah membuatkan tabungan untuk cucu-cucunya.
Dan dia sudah punya rumah yang hanya cucu-cucunya boleh jual, gak boleh dijual sama anak-anaknya. Ini kan proses ya. Dari amplop yang kalau dihitung gak cukup untuk kasih makan, beli beras untuk segitu banyaknya orang aja gak cukup. Itu ibu saya. Tapi bagaimana dia memanage diri untuk ya mengatur keuangan sehingga kami semua bisa sekolah ya. Dan saya juga nggak tahu gimana caranya ibu saya ya, ibu saya tuh benar-benar Amsal 31 ya. Dan saya tahu prosesnya karena saya anak pertama. Dia selalu bilang, boleh nggak kita begini, boleh nggak kita begitu, gimana kalau gini, karena saya anak perempuan. Terus adik saya diajarin bagaimana dia punya sawah ya untuk kita sekolah. Kami semua sekolah di luar negeri. Dari gaji yang selalu dia bilang, yuk kita doa yuk. Kasih makan semua yang dititipin di rumah. Sampai sekarang ada yang dititipin di rumah. Nah, kalau misalnya kita melihat ya di Titus ya. Ini kenapa saya pakai Titus? Karena Titus adalah ayatnya ibu saya ya. Dia nggak ke Amsal 31 tapi ibu saya pakai ayat ini ya. Demikianlah juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tidak cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Kenapa saya bilang ini dipakai ibu saya? Karena sampai sekarang ya, kalau misalnya kita ke gereja terlambat, ibu saya tuh masih bisa, ibu saya umurnya 88, masih bisa WA panjang sekali. Dia bilang, memangnya kalau kamu nonton film kamu boleh telat? Ya enggak mungkin kita telat ya kalau nonton film, bener nggak? Takut, aduh kalau bisa masih ada preview film lain yang kita bisa tonton. Kenapa? Kalau misalnya kasih waktu sama Tuhan telat. Nah, terus dia mulai tanya, sudah bayar perpuluhan atau tidak? Sampai sekarang, sampai saat ini, padahal saya udah punya suami dan punya 3 anak dan 2 mantu. Ya, kenapa kamu nggak ke gereja? Kayaknya kan cuma kenaikan Tuhan Yesus, jadi di gereja saya nggak ada. Adanya acara olahraga. Bisa panjang karena ibu saya orang baptis ya, nggak bisa sudah dikasih clean labor, masih ibu saya masih. Terus kalau misalnya, mami ngapain sih, kenapa sih ngatur-ngatur kita terus, kita nih udah punya suami, udah punya anak. Lihat Titus pasal 2. Titus pasal 2, baca. Itu kewajiban mami. Kalau nggak mau dinasihatkan sama mami, bilang aja Tuhan panggil mami saya. Tapi selama mami hidup, berdasarkan Titus pasal 2, mami mesti ngomong sama kalian. Kadang-kadang ya, itu suami saya nggak nelpon saya, kan saya masih lawyer ya. Kadang-kadang enggak tiap hari loh. Saya pulang jam 9. Helen, di mana kamu? Suami kamu, mami sudah cek, suami kamu sudah pulang ke rumah. Suami kamu sudah pulang dan dia tidak punya makanan malam karena mami sudah cek mbaknya. Jadi kenapa kamu kalau keluar udah tahu pulang malam, mas pastikan mbak siapkan mami saya. Nanti kalau mami gini ya, kita ini udah Titus pasal 2. Saya bilang, aduh mudah-mudahan saya nggak begitu ya sama mantu saya ya. Jadi ya, dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Itu ayatnya ibu saya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati, taat kepada suaminya, agar firman Allah tidak dihujat orang. Kenapa mami bikin begini? Supaya firman Allah tidak dihujat orang. Ngeri sekali ya. Itu hampir tiap hari loh. Ya. Mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anaknya agar firman Allah jangan dihujat orang. Kita sebagai,
Jadi saya bilang ini, kita belum, kalau ya saya belum sampai kayak ibu saya loh ya. Tapi saya ya kayak ada radar gitu ya. Ibu saya tuh kayak punya radar, tahu aja kalau saya pulang malam ya. Jadi makanya kalau misalnya ya saya seperti ini itu karena ibu saya hidup dengan Titus pasal 2 ya. Nah demikian juga orang-orang muda. Makanya kamu, bagaimana kamu jadi teladan untuk mantu-mantu kamu? Kena sekarang ya. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Kalau kamu aja nggak benar, gimana mantu-mantu kamu? Nah kena, dua kena ya. Jadi ya, hendaklah engkau jujur, bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam perintahmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Ya. Lalu ayat 15, beritakanlah semuanya. Ibu saya nih, beritakan. Sudah ya. Beritakan, nasihati, yakinkan dengan segala kewibawaan. Ya. Dan kalau melihat ibu saya, ini ibu saya 88 tahun. Manajemen diri ya, itu ada dalam dirinya. Bangun paling pagi, setiap alarmnya bunyi ting, dia tahu mami mesti berdoa 3 kali sehari, baca Alkitab 2 kali sehari, berdoa 3 kali, termasuk doain apa? Termasuk doain bos-bosnya, bukan bos saya aja, bukannya kantor saya, bukannya hanya sekolah saya, tapi semua adik-adik saya, semua anak-anak saya, dan semua mantu-mantu saya, termasuk pendeta-pendeta di mana kami berjemaat, karena sekarang udah lain-lain jemaatnya. Itu ibu saya. Dan sekarang dia 88. Ini adalah foto ulang tahun terakhir. 88 tahun. Makannya teratur, tidurnya teratur, baca Alkitab teratur, berdoa 3 kali 2 jam. Jadi nasihat dan teladan ibu saya, dan dialah wanita ya Ashley Kyle untuk saya, yang menjadi mentor dan role model saya. Dan inilah yang harus kita miliki, role model dan mentor. Sambil kita melihat ayat-ayat yang dia hidupi dan ayat-ayat yang dia doakan untuk supaya saya punya suami, bagaimana anak-anaknya punya pasangan, bagaimana cucu-cucunya bisa punya pasangan. Ya. Ibu moderator, ya saya sudah bilang ibu moderator, saya di-cut aja setengah supaya ya kita bisa interaksi kalau misalnya ada pertanyaan. Silakan. Baik, ibu-ibu, kalau merasa banyak diingatkan atau diberkati, boleh kita lambaikan tangan. Ya, oke, puji Tuhan semua ya. Saya pun di situ bolak-balik mengelus dada, aduh ini saya nih, aduh kena lagi nih. Jadi banyak yang kita pelajari ya dari sesi Bu Helen ini. Nah, kita akan memberi kesempatan bagi teman-teman, bagi ibu-ibu untuk mengajukan pertanyaan. 2 pertanyaan terlebih dahulu, kemudian akan dijawab oleh Bu Helen ya. Tapi sebelumnya, supaya tidak duduk terus, saya mau minta teman-teman, nah ini kita akan berdiri sebentar tapi bergantian. Kalau saya panggil ya, kan saya melihat ini ada 120 sekian orang di sini. Bagi yang berasal dari Pulau Jawa, nanti ketika berdiri kalau saya panggil sambil ngomong hadir, boleh bergerak atau istilahnya memperkenalkan ngomong hadir gitu, tapi dengan gerakan. Seperti saya ya, misalnya dipanggil Dewi, saya akan gini, hadir. Nah, silakan kalau nanti saya panggil Pulau Jawa, nanti bisa berdiri ngomong hadir sambil gerakan. Nanti kalau saya bilang luar Jawa, nah yang dari luar Jawa juga boleh berdiri dan bergerak supaya kita nggak pegel ya duduk terus dari tadi. Siap? Oke, saya mulai dari yang jauh. Luar Jawa,
Hadir. Wah, cukup banyak ya. Nah, nanti diulang lagi. Ini pemanasan ya, contoh. Oke. Pulau Jawa. Hadir. Banyak sekali. Oke. Sekali lagi yang luar Jawa. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baik, silakan bagi yang mau bertanya, penanya pertama dan kedua. Oh, di sana, di sana. Ya, bergantian. Silakan berdiri, Ya. Bu. Disebutkan nama dan BPD-nya. Selamat siang Bu Helen, saya Gading Sutingisi dari Lampung. Pertanyaan saya memang tadi yang poin pertama ya, kayaknya ada semua di saya, memanage kemampuan mengatur waktu, emosi, tenaga dan keuangan. Kayaknya saya banyak emosinya ya. Pertanyaan saya, sejauh mana sih saya harus mengutarakan emosi saya kepada suami, karena kalau tidak diutarakan itu kayaknya kok mandek, mampet di sini gitu. Tapi kok kalau diutarakan itu kayaknya cerewet gitu ya, ya Ibu Helen ya. Yang diharuskan oleh firman Tuhan itu yang mana, yang cerewetnya seperti apa gitu Bu Helen. Itu aja, terima kasih. Satu lagi untuk produktivitas Bu Helen. Produktivitas itu apakah berupa kegiatan atau secara sekuler, misalnya saya harus beraktivitas sesudah pensiun, begitu Bu Helen. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Sabar sebentar, akan dijawab setelah penanya kedua. Silakan, tadi siapa di sebelah sana? Yang baju merah, Ibu berbaju merah. Terima kasih, kami dari Solo. Kesempatan hari ini sungguh-sungguh menyenangkan kami, ingin tetap menjadi wanita yang elok. Pertanyaan saya ini dari Titus 2 tadi, mantap sekali. Saya ingin melanjutkan Ibu Anda, penerus ini, karena saya punya anak perempuan, yang anak saya nomor 2, yang nomor 1 dan yang nomor 3, anak saya 3. Yang nomor 1 dan nomor 3 belum nikah, yang nomor 2 sudah nikah. Itu kalau dinasihati membantah. Nah, ini saya beri contoh sudah. Bangun pagi saya masak, saya memandikan anak-anaknya, terus nanti saya senam. Habis senam pulang, anak-anak belum berangkat, saya antar sekolah. Pulang tak jemput. Ini sudah tak beri contoh. Saya maaf ya, bukan menyombongkan diri, ini kenyataan. Nanti mohon dibantu. Kemudian saya hanya memberi teladan, tetapi setiap saya memberi contoh kepada anak saya, menasihati, sudah begini, ibu cerewet, ibu ini, ibu ini. Nah, bagaimana caranya ini supaya saya tidak dibantah dan tidak sakit hati ya. Berdoa sudah, tapi tidak tahu Tuhan kok belum jawab. Ini kapan dijawabnya? Karena sesungguhnya ada problema di dalam keluarga anak saya. Suaminya pergi dada, nggak tanggung jawab, anaknya 2. Itu yang menjadi beban saya, sehingga saya harus bertanggung jawab. Tabungan apapun nyoh sampai tak pradali saya rela. Tapi Tuhan belum jawab. Keluarga saya ini, anak saya khususnya ini belum bisa bilang iya. Saya ajari untuk, kalau saya nanti Duk bangun pagi, belum pernah menjawab iya. Itu. Makasih, mohon petunjuknya. Ya, baik, terima kasih Bu. Bagi ibu-ibu yang saya lihat semangat mau bertanya, tahan dulu, akan dijawab terlebih dahulu oleh Bu Helen untuk 2 pertanyaan tadi. Silakan. Ya, ya, pertama mengenai emosi. Ya, memang kita harus akui sebagai wanita, kenapa kita dikasih emosi? Karena kita seperti radar. Ya, pria itu tidak punya istilah, ada yang mengatakan sixth sense. Ya. Nah, jadi kita harus mengucap syukur, bersyukur kalau misalnya ya hal yang kecil itu untuk kita benar-benar repot gitu ya. Maksudnya kita kok, yang suami bilang, kok usah repot lah, ngapain sih, bete banget atau apalah gitu ya. Nah, jadi kita pertama, kita
akhirnya saya melihat bahwa apalagi anak-anak muda sekarang ya, karena di sekolah kami ya saya berdoa bagi ya maksudnya sudah ada orang tua murid yang Gen Z ya, atau mereka adalah ya yang zaman sekarang betul-betul punya pendapat yang berbeda mengenai emosi ya. Jadi mereka mengatakan ya udah sebenarnya ya pernikahan adalah ya sebuah kontrak ya. Jadi kalau misalnya nggak mau emosian ya udah nggak usah lihat. Jadi misalnya kegiatan suami nggak boleh protes, istri nggak boleh protes ya. Terus keuangan sendiri-sendiri ya. Nah ini yang namanya banyak sekali buku, hati-hati banyak buku yang mengatakan supaya tidak lihat, supaya tidak mengomentari emosi, jadinya lebih baik tidak lihat, tidak dengar, betul nggak ya? Udah terserah pokoknya ya. Terserah saya, kamu terserah kamu. Nah ini yang sebenarnya salah menurut saya. Karena apa? Karena ya saya punya pada waktu itu ada bulan keluarga atau apa ya, saya banyak dipanggil di gereja. Nah untuk dan kebanyakan anak-anak muda ya, saya mengatakan kalau tidak mau repot ya berarti ya kalau misalnya tidak mau repot ya nggak usah jadi penolong. Kalau dia mau jadi penolong ya sudah tidak usah eksis gitu ya. Maksudnya kita tidak akan produktif. Tadi kita bicara mengenai produktivitas. Karena produktivitas itu adalah di dalam Tuhan, melihat bagaimana Tuhan memenuhi rancangannya melalui hidup kita ya. Jadi saya mengatakan kalau bisa di gereja kita ingin mengetahui apa sih gitu yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Nah itu sebenarnya. Nah setelah itu yang kedua adalah besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia ya. Nah jadi kita dengan emosinya dan pria dengan logikanya ya, nggak logis ya kan. Kadang-kadang ya kita bilang, kita kasih nasihatnya nggak masuk akal gitu ya. Nah dan kita harus tahu bahwa ini adalah dua hal yang berbeda. Untuk mereka pada waktu mereka menceritakan sesuatu, untuk kita juga asing ya. Misalnya waduh ini kalau misal begini terus ya, bos saya ini ya kayaknya ya apa yang saya lakukan salah. Ini lama-lama ya saya cari kerjaan lain aja. Ya, untuk kita nggak logis, ya. Kenapa? Karena belum punya kerjaan lain, ya, belum punya kerjaan. Ya, itu ke emosi, tetapi menurut logikanya dia, kalau saya nggak bisa bekerja sama dengan orang, ya, maka lebih baik ya saya cari kerjaan lain. Padahal kerjaannya belum ada, padahal kerjaan lagi susah, ya. Nah pada waktu itu, ya, apa yang kita miliki adalah empati, ya. Wah, misalnya gini, terus kita makan apa? Nah itu kan kekhawatiran kita. Terus kita makan apa kalau kamu gak kerja? Emangnya belum ada kerjaan. Nah pada waktu kita, jadi kadang-kadang latihan emosi itu adalah berempati kepada suami. Ya, ini dulu ya. Maaf tadi misalnya kalau saya ngomongnya kepada suami gimana? Soalnya nanti dibilang cerewet. Ya, untuk bisa melatih emosi kita supaya kita kalau misalnya mengeluarkan unek-unek kita bisa didengerin, kita mesti pakai emosi kita dulu untuk menolong suami kita. Ya. Karena kan kita penolong ya. Ya, misalnya suami kita tahu nih kalau kita sensitif, karena kita diberi sensitif, nggak mungkin ada yang bilang enggak saya nggak ngerti gitu ya. Habis dia nggak ngomong, kalau dia nggak ngomong ya udah berarti nggak ada masalah, enggak. Ya karena pria itu nggak bisa ngomong. Ya wanita itu punya 300.000 kata yang bisa dihabisin tiap hari. Ya jadi kalau misalnya suami nggak ikut seminar pria, dia bilang cerewet banget sih, padahal kita saya lagi ngabisin 30.000 kata nih. Nah gimana cara ngabisinnya sambil kita nolongin suami ya. Jadi kita mesti berempati. Misalnya suami tuh ya, atau terus pulang malam tuh jangan, kenapa sih malam-malam pulangnya? Jam segini lo katanya gini anak-anak tadinya mau ini
Dia bilang, lagi mau apa? Mau ngeteh atau ngopi gitu ya? Gitu dulu ya, jangan kenapa sih? Pulang-pulang udah gebrak ini gebrak itu, nggak tahu dari tadi kalau saya gebrak ini gebrak itu dari tadi saya juga bisa gitu ya. Jangan gitu ya. Jadi kita dulu melatih karena kita punya emosi sama kata-kata harus keluar dua-duanya. Repot loh buat suami. Udah dengerin 30.000 kata gitu ya, apalagi nggak dipakai kayak saya. Kalau saya kan kerja jadi lawyer, habis itu ngajar, habis separohnya udah habis. Tapi tetap aja suami saya masih harus dengerin gitu kan. Nah tapi kan kita udah ngomongan nih gitu ya, bahwa wanita itu punya 30.000 kata yang bisa dihabisin. Ya udah jangan ke saya lah, ke sana tuh anak-anak yang ngajarin kayak gitu ya pasti ya. Ya siapa kayak pembantu kayak diajak ngomong gitu, suruh beresin ini gak beres nih gitu kan. Nah jadi dengan kata-kata yang kita punya, mari kita habiskan untuk berempati kepada suami. Kan kita penolong ya. Dengerin. Jadi kalau misalnya suami lagi punya unek-unek, gimana caranya supaya kita duluan yang dia mau curhat. Dan jangan kalau misalnya ngebayangin kalau misalnya pria curhat itu kayak teman kita lagi curhat, teman wanita kita lagi curhat. Enggak. Dia diem. Makin punya masalah, makin diem. Abis itu jadi iseng, kenapa sih nih? TV kenapa? Tadi siapa yang ngomong? Gitu kan? Terus marah, apa-apa salah, gitu kan? Nah kita mestinya mau ngopi apa teh? Kenapa? Enggak, cuma nanya mau ngopi apa teh? Ada pisang goreng tuh, mau nggak? Ya, gitu. Abis itu duduk, ngeteh, enak juga tehnya ya, enak nggak? Supaya mancing, ya. Nah, ini latihan untuk kita mengatur emosi kita. Jadi emosi untuk marah karena suami, kenapa pulang-pulang kayak begitu ya? Ya, terus kita jadi ikut marah, ya. Nah, dan mungkin curhatan yang emosi itu ada termasuk yang kita nggak ngerti bagaimana memanage diri menghadapi suami yang punya masalah, ya. Saya punya 4 pria dari dulu di rumah saya. Untung sekarang saya udah bagi-bagi gitu ya. Dari 4 pria di rumah saya. Ya. Jadi kalau misalnya kita cuma mau ngeluarin emosi kita, itu emosi kita pasti karena nggak tahan ngelihat suami kita, bener nggak? Udah gaji kurang, udah gitu protes kalau kita beli baju baru, padahal kita nabung loh. Oh baju baru tuh, digituin aja kita tersinggung. Jadi ada unek-unek nih yang mesti dikeluarin gitu kan. Saya ini baru beli baju baru nih sekarang loh, udah setelah 3 tahun mulai ya. 3 tahun bayangin baru beli baju ini udah dikomentarin kayak gitu, padahal nggak, untuk suami itu bukan seperti apa yang kita rasain gitu loh ya. Terus rambut baru tuh maksudnya gini, cantik loh gitu, rambut baru nggak, dia cuma bilang cantik ya gitu kayak gitu ya. Kenapa? Nggak pakai uang kamu kok. Ya. Terus baru keluar jujut ya. Semua yang unek-unek keluar. Aduh, jadi gini ya. Mohon maaf. Semua emosi kita pasti ada hubungannya dengan pria. Yang nggak ngerti ngadepin kita. Kita nih makhluk asing loh untuk mereka. Makanya si Lamuel ini bisa nasehatin nama ibunya. Udah kita nggak nasehatin anak-anak kita nggak berempati sama suami kita yang nggak diajarin sama ibunya, gitu kan? Kan kita nggak tahu ibunya, tapi mau anaknya, ya kan? Nah, jadi pertama, ya mohon maaf kalau misalnya emosi itu ada hubungannya sama suami, berarti kita dulu yang berubah. Boleh Bu? Ya. Nah baru nanti karena
Karena diperhatikan, karena karena diladeni, ya, karena diwongke, ya, karena dialemin, baru kita lihat, ya, emosi kita ini pertama berkurang 30. Yang tadinya tuh saya kan tadi kan ngomongnya gimana supaya suami saya dengerin, ya, tidak dibilang cerewet. Nah, kenapa dibilang cerewet? Karena yang nggak ada hubungannya dengan apa yang di depan dia dan yang kita bicarain itu ternyata ada attachmentnya gitu, ada lampirannya gitu loh. Ya, yang belum diselesaikan, mau diselesaikan dalam waktu 1 jam, mumpung suami ada, mumpung suami dengerin. Hargai waktu yang diberikan suami untuk mendengarkan, ya, hargai itu, ya. Makasih ya. Ya, itu tuh terima kasih karena kamu udah pulang ya sore, jangan kenapa pulang malam gitu ya, jangan. Banyak terima kasihnya dulu gitu ya, karena pria ini beda, pria ini harus dipuji. Emangnya kita nggak dipuji? Enggak, mereka perlu banget. Mereka dipuji, di-acknowledge, dihargai gitu ya. Kita udah pernah gak kita menghargai? Ya, kalau enggak emosi kita itu karena kita nggak tahu cara nolong, habis itu kita cerewetin. Kita nggak tahu cara nolong, habis itu kita ngatur, ya. Tapi oke, sekarang pure emosi bahwa suami saya harus dengerin, ya. Nah, harus persiapan. Mohon maaf ya, kalau misalnya wanita itu kan dia lebih pinter bikin persiapan. Kalau misalnya pria langsung aja, ya. Ini jangan mikir yang aneh-aneh ya. Ya. Nah, jadi mesti ada persiapan. Nah, wanita itu memang keahliannya adalah untuk menyiapkan. Misalnya nih ya, jangan curhat lagi anak-anak ribut, oke? Boleh ya? Jangan lagi anak-anak nangis, berantem, suasana rumah lagi gak enak banget, ya. Karena semua itu perlu ketenangan. Untuk wanita curhat itu perlu ketenangan. Jadi bilang gini, di situ ya ada bakso enak banget loh, kesukaan kamu kan? Yuk kita ke situ yuk, mau nggak? Yuk. Nah, pria itu paling gampang, ya saya punya 4 soalnya ya. Paling gampang kalau diomongin kalau dia lagi makan, makanannya kesukaannya dia. Gitu ya. Oke. Diterima pasti. Ya, udah diajarin sama Tuhan Yesus ya, gitu ya. Nah, jadi pada waktu makan atau kalau dia lagi santai, apa kek hobinya ya? Lagi main burung kek, lagi sepedaan kek, kita ikutin. Lagi sepedaan, lagi apa hobi suami kan kita tahu. Kita ikutin dulu sambil dia senang melakukannya, baru kita ngomong kalau itu penting ya. Misalnya pentingnya itu apa? Kayaknya kita mesti punya rumah baru deh. Itu kan penting banget ya. Terus uang belanja kayaknya mesti ditambah deh gitu ya. Kita udah punya hitung-hitungannya ya. Nah, jangan lagi dia lagi capek atau ya, supaya kita nggak dianggap cerewet. Karena apapun yang dia tidak siap untuk dengar pasti cerewet. Kenapa? Kita punya 30.000 kata yang mesti dihabiskan. Ya, boleh nggak? Ya. Nah, jadi misalnya ya, saya bukannya saya takut sama ibu-ibu atau ini asing buat saya gitu ya. Saya tahu di sini banyak teman-teman baik saya. Tapi saya bilang soreang itu di mana ya? Karena saya pengen suami saya ikut. Ya. Suami saya bilang, "Aduh, ngapain sih ibu-ibu loh?" gitu ya. Enggak, saya nggak ada yang kenal lagi. Tapi saya bilang nih, soreang itu di mana ya? Coba lihat deh, kan dia paling senang. "Mah, bukan di Bandung loh." "Oh ya?" Padahal saya udah tahu. "Oh ya? Di mana?" 1 jam dari Bandung. Waduh. Jadi kalau saya naik kereta kira-kira gimana? Nanti susah loh nyarinya.
Tadinya saya mau ditemenin sama adik saya, ya, tapi ternyata dia mesti nemenin ibu saya. Oh jauh ya? Oh kalau gitu naik mobil aja lah ya. Gitu ya. Oh iya, naik mobil aja. Oh jauh ya? Nih sama siapa ya? Gitu. Kayak gitu ya. Jangan dilemparin aja semuanya. Karena pria itu harus mencerna. Jadi ya kita siapin gitu ya. Habis itu misalnya tiba-tiba dia sibuk gitu, berhenti aja dulu, stop, pause. Habis itu nanti. Karena ini kan penting ya. Yang penting, jangan yang nggak penting. Kalau nggak penting, ya apa namanya? Tolong di manage aja emosi suami dulu gitu ya. Nah itu. Nah saya berharap itu menjawab untuk semuanya. Ada beberapa yang menjawab karena mengeluarkan emosi untuk pria itu sulit untuk menghadapi ya. Jadi pria itu sulit sekali untuk mengerti ya, mencerna emosi dari wanita. Kenapa nggak ada? Dia nggak punya. Ya. Jadi yang dia ada logika. Kenapa itu penting ya? Kayaknya nggak penting loh, ya. Habis itu mulai gaya-gayanya kan membuat terus kita sensitif gitu ya. Kamu pasti nggak dengerin ya? Enggak, maksudnya kenapa mesti dipikirin kayak gitu? Oh, tambah marah. Untuk kita penting ya. Jadi pertama, mari kita belajar mengasah emosi kita dengan memperhatikan suami kita. Siapa suami kita, apa yang dia suka, apa dia nggak suka. Kalau dia ngomongin ini dalam suasana apa, kalau lagi dia makan apa, kalau cuma pisang goreng boleh nggak gitu ya. Atau kalau makanan kesukaannya mesti dibikinin, atau kita mesti pergi, atau pokoknya kayak gitu ya. Nah, pokoknya karena itu adalah masalah tiap hari ya. Dan saya juga masih mengalaminya dan masih belajar ya. Walaupun kami sudah menikah 34 tahun ya. Nah, tetapi untuk ya seperti ibu saya ya, saya banyak belajar seperti ibu saya. Nah, ini penting sekali ya. Anak-anak sekarang, anak muda sekarang tidak mau diajarin. Dan mereka selalu menganggap ibunya itu kolot. Ya. Jadi kalau bisa menghadapi saya aja sama adik-adik saya agak sulit ya. Dan ibu saya selalu ngomong Titus 2 gitu ya. Nah, itu tidak mudah. Tapi gini ya. Pada waktu saya lagi normal, saya bilang gini, Mami, walaupun saya reaksinya menyakiti hati Mami, ya, walaupun dan saya tuh benar-benar karena saya nggak suka dibilangin kayak gitu, walaupun muka saya nggak menyenangkan, walaupun saya tiba-tiba ngeluarin kata-kata kasar, ini saya ngomong sama ibu saya, please tetap aja ngomong ya, karena nanti kalau misalnya saya lagi mau tidur terus mau lagi berdoa, saya ingat semua kata-kata Mami. Jadi ibu-ibu ya yang punya anak belum menikah atau yang sudah menikah yang punya masalah sama suami dan kita nggak suka ngelihatnya ya, mari kita ngomong ya, dan jaga hati, nggak boleh tersinggung. Saya punya mantu ya, yang menurut saya ada yang kurang gitu kan. Ya pasti dong ya, pasti banyak yang kurang. Jadi saya ajak ngomong ya, saya ajak ngomong mantu saya. Nah, mantu saya ngadu sama suaminya. Suaminya, Mam, can I talk to you? Gini ya, Monica tuh gini. Bilang, oke, gini, boleh nggak gitu ya? Titus 2 bilang begini Jo. Oke, kalau gitu caranya gini ya, Mam. Oke, ya. Tapi saya masih bilang sama seperti ibu saya tersinggung dengan respon saya. Dengan kata-kata kadang-kadang ada yang kasar keluar, mukanya nggak enak. Ya, dan ibu saya udah bilang, oke, karena itu pasti kita hadapi, pasti dihadapi ibu saya, dan saya udah ngomong, ibu saya akan ngomong terus. Kalau nggak dia bisa WA panjang banget. Ya, ibu saya saking Titus 2 belajar untuk WA. Siapa yang ibu-ibu 88 tahun masih bisa WA tanpa salah panjang. Nah, jadi kadang-kadang dia mengatakan,
Mami tahu kalau Mami ngomong sama kamu, muka kamu pasti aneh. Jadi Mami WA dulu sebagai persiapan. Banyak banget. Dan itu yang saya lakukan untuk mantu saya. Ya. Tapi kita harus ngomong. Saya merasa bahwa kesalahan gereja, kesalahan para wanita, orang tua adalah tidak mengerti Titus 2 dan tidak mau menerima respons. Ya. Ibu saya tahu ibu saya berdoa. Saya tahu ibu saya memikirkan itu sebelum dia ngomong. Saya tahu ibu saya mesti lihat lagi WA-nya, diganti lagi kata-katanya. Itu wow, pelayanan yang luar biasa. Tapi kalau saya masih bisa berdiri di sini dan saya ya bisa jadi berkat untuk ya siapapun yang Tuhan yang dimana Tuhan kasih kesempatan, itu karena ibu saya. Dan ayatnya yang dia pegang Titus 2. Jadi pasti Bu, ya pelayanan kita, dan saya bilang ini, setelah direspon kayak begitu, perasaan Mami gimana? Lega. Yang penting Mami udah ngomong. Mami akan lebih punya masalah lagi kalau Mami tahu udah doa, terus Tuhan bilang harus ngomong, terus Mami tidak melakukannya. Dan itulah yang sedang saya pelajari sebagai mertua yang punya tiba-tiba punya anak perempuan. Ya, tadinya anak laki, punya anak perempuan. Ya. Dan itu pelayanan kita. Mari kita memanage emosi kita, ya, pada waktu kita menerima respons dari wanita-wanita muda. Saya punya sekarang wanita-wanita muda di sekolah saya yang terus saya omongin, ya. Kalau sama-sama sih salah terus gitu ya, nggak apa-apa. Dan terus ya, mau datang ke rapat, ke meeting orang tua boleh, nggak datang nggak apa-apa. Yang penting saya kayak ibu saya. Yang penting saya sudah ngomong. Kalau kamu, jadi ibu saya nih ya, kalau kamu tidak melakukannya, kamu bertanggung jawab pada Tuhan. Tapi Mami sudah selesai. Enak banget ya. Tapi itulah tugas kita. Yang mudah-mudahan kita senang melakukannya karena kita memanage emosi kita. Tetap aja harus memanage emosi dan produktif. Artinya apa? Bukannya ya gini, kita tuh penolong. Nature kita, esensi kita adalah menolong. Minta Tuhan siapa yang saya bisa tolong. Ya, ibu saya nggak pernah kekurangan ya 88 tahun ya. Dia masih mengunjungi temennya, masih mengunjungi orang sakit, makanya dia bilang Mami mesti tiap pagi mesti jalan. Di mana teman-teman saya nih ya, yang udah pensiun nggak bisa jalan. Ibu saya berusaha untuk tiap pagi 1 jam jalan, 1 jam pakai tongkat jalan. Supaya apa? Supaya dia masih produktif. Jadi kalau saya ngelihat ibu saya ya, saya ngerasa ya Tuhan gak mungkin panggil dia cepet-cepet ya, karena dia sibuk banget. Dan dia masih melayani kami anak-anaknya ya, dan melayani cucu. Kalau saya udah aduh gimana ya ngomong sama mantu ya, saya titip sama ibu saya. Wah asik tuh, jadi kamu titipin ke Mami? Iya oke. Terus dia WA, Mon nanti kalau kesini ketemu Oma ya. Wah itu dia udah tahu tuh. Tapi ya hal yang seperti ini menjadi pelayanan ibu saya dan sangat memberkati saya. Dan mudah-mudahan ya Titus 2 akan menjadi pegangan kita ya, bahwa itu tanggung jawab kita. Kalau kita melihat sesuatu terus kita bilang ih kok begitu sih, sebagian adalah karena kita tidak melakukan apa-apa ya. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Helen. Ya, nanti apakah boleh Ibu memberikan nomor atau IG gitu ya, supaya nanti bisa dikontak.
karena durasi ya ibu-ibu, mohon maaf. Ya, saya minta semua orang yang ada di sini menepuk pundak sebelahnya sambil tanya, sudah lapar? Sabar ya, gitu. Sabar, tunggu sebentar lagi. Baik, ada beberapa pengumuman dari panitia, saya akan bacakan terlebih dahulu. Sebentar. Jadi teman-teman, bagi yang membutuhkan sertifikat, ibu-ibu nanti bagi yang membutuhkan, barangkali ada yang membutuhkan sertifikat workshop, dapat scan barcode yang di pintu masuk tadi. Apabila tidak berhasil scan, dapat menghubungi PIC atau panitia, nanti akan dibantu. Ya. Kemudian yang kedua, pengumuman ditemukan kunci kamar nomor 512. Ya, bisa diambil nanti di sekretariat bila itu milik dari ibu-ibu yang ada di sini. Lalu yang terakhir pengumumannya adalah nanti workshop yang kedua itu akan dimulai jam 2. Nanti langsung menuju ruangan masing-masing dan makan siang itu akan sekitar jam 1. Jadi cukup mepet ya ibu-ibu ya, jam 1 ke jam 2. Tapi nanti kalau misalnya dari Bu Helen akan closing dan kemudian akan mungkin memberikan sharing sedikit lagi, kita misalnya selesai jam 1 lebih dikit gitu, nggak apa-apa ya, kan masih ada 1 jam untuk makan, karena sayang kalau dilewatkan materinya bagus sekali. Setuju? Iya, baik, terima kasih Ibu. Atau mau bertanya? Saya juga. Masih banyak. Ya, ini Bu Helen info kalau boleh bertanya Bu, 1 bonus ya, silakan. Kalau bahannya juga ada ibu-ibu yang mau juga boleh. Ya, nanti akan dibagikan juga bahannya ya, materinya nanti akan dibagikan ke kita semua. Terima kasih. Ya, pertanyaan. Ya, terima kasih waktu yang sudah diberikan. Saya Hari dari BPD Jatim 2 Kediri. Yang ingin saya tanyakan, karena ini memang penting dan terima kasih luar biasa pengalaman untuk malam ini, walaupun belum masih banyak yang belum disampaikan. Jadi tadi disebutkan sehari wanita harus 30.000 kata yang harus dikeluarkan. Nah, saat ini saya karena umur sudah 60 tahun ke atas, saya mulai belajar memanage, tetapi terlepas itu betul atau salah, saya berusaha untuk memanage dengan cara saya sendiri, dimana walaupun masalah itu kecil, sekecil apapun, sepele, mau menu apa atau mau beli makan di mana, kadang-kadang itu yang membuat kita kadang-kadang bilang terserah, tetapi kadang-kadang nanti keliru lah, suami kan bilangnya gitu, ya sudah terserah papa misalkan. Nah, itu salah satu contoh, atau masalah-masalah kecil yang lain. Akhirnya saya berusaha dengan berbagai, dulu mungkin masih membara ya, masih muda, ini sudah mulai tua 60 tahun. Nah, ini saya berusaha untuk diam, Bu. Jadi saya diamkan, sana marah saya diam, atau bukan marah sih, yang intinya kecewa atau apalah. Nah, saya berusaha diam. Saya berusaha diam supaya tidak tambah emosi, atau saya sendiri menekan emosi saya supaya saya berdamai dengan diri saya sendiri. Nah, dengan diam beberapa saat, tapi tidak pernah sampai larut malam, Bu, karena malam harus kamar. Jadi, nah, dengan diam, misalkan sampai setengah hari atau 2 jam, 3 jam, sampai ada waktulah yang kita bersama. Nah, dengan diam, akhirnya suami itu pernah muncul pertanyaan. Kadang-kadang saya dengan nafas panjang, memang di mobil misalkan, berusaha gitu ya untuk menekan emosi saya. Saya diam, sepanjang jalan saya diam. Nah, akhirnya muncul pertanyaan. Nah, ini kesempatan saya untuk bicara. Kenapa mah kok nafas panjang? Kenapa mah kok diam? Supaya saya nanti jawabnya tidak salah, supaya saya tidak emosi, saya menekan diri saya. Padahal sebetulnya ya biar nanti dia muncul pertanyaan supaya saya bisa menjawab.
Tetapi karena memang belum kondusif, sehingga suatu saat santai-santai saya menjelaskan sebetulnya seperti ini, daripada kita rame sudah tua. Nah, bagaimana dengan kita mengalahkan diri sendiri, yang sebetulnya itu yang keliru mereka, atau yang keliru ya, yang kurang benar. Nah, bagaimana Bu dengan ini, dengan kita menekan atau mengalahkan diri sendiri itu, yang sebetulnya dalam tanda kutip kita merasa terzolimi gitu ya. Bagaimana Bu supaya kita tahu bahwa kita ikhlas, kita dan lain sebagainya. Roh Kudus kita sudah mungkin banyak belajar ya. Kita minta pimpinan Tuhan dan banyak kita boleh belajar itu. Ya, ini Bu, bagaimana dengan cara seperti itu kalau misalkan suami atau anak atau saudara dengan menekan emosi ini, kalau mereka nggak bereaksi, acuh aja. Jadi kita bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, nah ada beberapa hal-hal kalau misalnya kita baca di Amsal 31 ya, memanage beberapa hal yang penting ya menurut saya yang harus dibicarakan dengan suami itu adalah manajemen keuangan, betul? Ya, siapa ibu bapak ya yang membicarakan mengenai keuangan secara teratur dengan suami? Ya, itu sudah itu sudah menekan beberapa emosi yang selalu muncul ya, karena triggernya selalu itu. Jadi menurut saya ya, jadi saya punya pengalaman dengan suami karena saya bekerja sebelum saya menikah, suami bekerja sebelum menikah ya. Jadi kami kayak perusahaan ya. Jadi tapi tetap bicara mengenai keuangan itu merupakan hal yang penting untuk saya karena saya belajar dari ibu saya. Jadi yang pertama saya bilang kalau kita menikah, ya boleh nggak saya tetap bekerja? Kalau nggak kita nggak menikah nih, ya. Suami saya bilang iya. Ya menurut saya juga tahu siapa dia. Kalau nggak saya nggak akan milih dia untuk menjadi suami saya. Nah, jadi saya bilang boleh nggak kita bicarain berapa budget kita setiap bulan? Udah kayak perusahaan ya. Sudah kayak partnership ya. Nah, ini yang menurut saya kenapa Tuhan akhirnya merombak ya. Nah, jadi kita bilang oke, segini ya, liburan termasuk makan di luar, budgetnya berapa, anak sekolah semuanya ya. Lalu bisa nggak, boleh nggak? Ini karena saya ngomong ya. Karena kenapa? Saya merasa saya akan ngomel tiap hari kalau misalnya kita tidak clear mengenai hal ini, dan saya selalu disindir. Hah, berapa tuh? Saya paling nggak bisa tuh karena saya kerja ya. Nah, jadi akhirnya ya kita bilang pokoknya yang ini kita kayak patungan ya. Nah, mohon maaf kalau saya muter nih, tapi karena ini merupakan hal yang penting yang selalu bikin kita aduh jangan nanti suami saya emosi gitu ya, enggak ya. Tapi ini uang merupakan hal yang penting, mau marah mau apa kita tinggal bilang oke, kalau marah tapi kita mesti sepakat, harus ada kesepakatan ya. Nah, jadi sisanya adalah uang saya, sisanya adalah uang kamu ya. Nah, tapi Tuhan begitu baik ya, karena akhirnya itu membuat kami tuh tidak bisa bicara sebenarnya ya. Itu sesuatu yang menurut saya salah satu yang menjadi hal yang bikin emosi adalah untuk saya ya, itu adalah uang. Nah, akhirnya ya Tuhan menjungkir balikan ya prioritas kami homeschool ya. Jadi dia mesti hitung gini. Akhirnya karena saya memang nggak bisa ngitung, ya itu sebabnya kenapa saya mau oke, berapa sih habis ini uang saya, supaya saya nggak usah mikir nanti dimarahin suami apa enggak. Nah, jadi akhirnya saya bilang oke, kita semuanya masukin ke satu pot, dan karena suami saya accountant dan saya memang nggak suka angka, dia yang ngatur keuangan ya. Nah, tapi saya bilang saya minta kartu kredit yang minimalnya segini untuk saya, salon ke ini ya, hal yang seperti itu. Nah, jadi yang pertama saya bilang itu adalah uang.
Karena saya tidak percaya kita mendem emosi. Itu bahaya banget. Jangan sampai memendam emosi ya. Saya harus memastikan pada waktu kita tidur gitu ya, kita udah paling nggak kita omongin. Saya punya masalah loh sama kamu waktu kamu tadi ya. Ya reaksinya kok seperti itu, padahal apa yang saya bicarakan itu penting loh ya, kita mesti ngomong gitu. Tapi it's okay kalau misalnya nggak siap untuk ngomong, kita jangan ngomong dulu ya, daripada kita nggak bisa tidur atau kita jadi tidur dengan memendam perasaan. Tapi saya cuma mau ngomong, saya masih punya masalah mengenai hal itu dan kita harus omongin ya. Kamu kasih tahu waktu yang tepat untuk kita bisa ngomong. Ya, itu udah kalau udah kayak begini ya. Jadi kita kasih tahu, saya masih punya masalah dan saya masih tidak aman untuk ngomongin. Tapi saya punya masalah mengenai ini. Boleh nggak saya tahu kira-kira untuk kamu waktu yang paling tepat kapan kita ngomong? Ya, boleh gitu ya. Nah, yang kedua adalah masalah ya apalagi kan kita udah di atas 60 gitu ya, tapi yang 40 juga ya, bagaimana kita menghabiskan waktu kita ya, berapa jam suami kita kalau karena saya ibu sibuk ya, berapa jam kamu kasih untuk istri ya, keluar rumah melakukan apa aja, karena saya organisasi ini itu ya, berapa jam. Itu kita bicarakan pada waktu kita homeschool sebenarnya, karena sebelum itu belum ada isu ya. Setelah kita homeschool, jadi kapan kita sama-sama, kapan saya bisa bekerja, kapan saya ini. Nah jadi berarti kalau di luar itu saya mesti tanya suami saya, boleh nggak? Karena saya diundang ini ya. Soalnya mesti keluar kota ya. Dan saya punya kebiasaan semaksimal mungkin kalau saya pergi, karena lebih banyak pergi saya mengikut sertakan suami ya. Nah jadi itu meredam banyak hal, karena suami itu punya masalah kalau kita keluar rumah terus abis itu siapa yang ngurus rumah gitu kan, bener nggak? Tanya sama suami, itu masalah mereka ya. Jadi kalau misalnya ya kita merasa bahwa itu hak kita, salah juga. Kalau misalnya kita biarinlah ngomong, yang penting ini nih gitu ya. Nah jadi kita mesti sepakat ya, kapan saya harus minta izin, kapan itu udah menjadi kesepakatan ya. Jadi di rumah saya, anak-anak saya dan saya, kita punya namanya schedule. Suami ngapain, istri ngapain, anak-anak nomor 1, 2, 3 ngapain, itu kita punya. Saya tahu kegiatan suami tahu kegiatan saya, anak saya 3 ini tahu kegiatan saya dan kegiatan suami. Ya. Jadi nggak ada yang namanya, saya kan pakai mobil besok, kok nggak bilang? Ini kan juga penting, hal yang seperti itu. Ya, kenapa? Karena saya keluar rumah terus ya. Walaupun waktu saya homeschool anak saya, dari pagi saya baru keluar jam 12. Dia keluar dari pagi balik jam 5. Jadi itu semua udah ada ya. Dan pada waktu saya di rumah, apa yang saya lakukan, apa yang suami lakukan. Nah, jadi kami sebenarnya itu membagi tugas dan membagi waktu, karena itu yang bikin repot ya kadang-kadang. Jadi pertama uang ya ibu-ibu ya, kenapa? Karena ini sumber masalah. Yang kedua adalah waktu. Di situ ada waktu mama papa, nggak boleh diganggu gugat ya. Anak-anak saya belajar ya bahwa ada waktu di mana mama papa tiap hari itu punya waktu. Nah di situ ya kita bilang, ini waktunya kita. Mau saya dengerin kamu terus atau kamu dengerin saya, atau kita lagi ngomongin ini yang penting, yang masih pending. Ya. Setelah itu yang kedua adalah berdoa bersama. Kadang-kadang doa jadi tempat curhat saya. Tolong suami saya supaya gitu ya. Ya kayak gitu ya. Sudah, kamu curhat apa? Kamu nyindir apa curhat apa doa sih gitu ya. Ya tiga-tiganya bolehlah gitu ya. Dan saya tahu maksudnya
Tuhan ngerti gitu. Kadang-kadang kalau saya udah nggak tahu gimana caranya, udahlah saya bawa dalam doa di mana suami saya mendengarkan. Ya. Tapi paling enggak kita harus ngomong. Saya orang yang nggak bisa nyimpen, ya. Mungkin orang timur kali ya. Harus keluar, ya. Terus terang, nggak suka, kasih tahu kenapa nggak suka, gitu kadang-kadang, ya. Jadi jangan takut konflik, ya. Bilang jangan takut konflik. Kadang-kadang konflik lebih sehat daripada diem-dieman tiba-tiba ada sesuatu yang timbul di luar, ya. Jadi suka nggak suka, saya mesti ngomong ini penting nih soalnya, ya. Nah, hal-hal yang seperti itu. Jadi mudah-mudahan itu namanya ya tadi kita ngomong kalau misalnya ada namanya management relation, ya. Bagaimana kita harus berkomunikasi dengan suami kita untuk beberapa hal penting. Nomor satu mengenai uang, ya. Boleh di situ. Boleh nggak kalau misalnya kita cantumkan budget untuk beli rumah? Kayaknya kontrak-kontrak terus habis loh duit kita. Kayak gitu boleh. Habis itu kita mulai punya budget, gitu ya. Paling nggak suami kita, oh iya ya, tahu ada target yang mesti dan harus dikemukakan. Jangan disimpan, Bu, ya. Nanti keluarnya jadi kadang-kadang nggak kekontrol, kita nggak bisa manage keluarnya, karena ya jadi boleh ngomong, Pak, gini ya, kayaknya penting nih, mungkin untuk Papa nggak penting, tapi untuk saya penting, boleh nggak kita ngomong, kalau nggak sekarang nggak apa-apa, ya, kasih tahu jamnya, tanggal, hari, ya, waktunya kapan, karena kita perlu sensitivitas kita itu harus kita bagikan kepada suami, karena suami nggak sensitif banget, ya. Bersyukur kalau misalnya suami ibu tuh udah ini ya, kadang-kadang kenapa sesak napas gitu, gituin ya, minum supaya nggak sesak napas gitu ya. Dan kita bilang ya nggak sensitif banget sih, emang mereka nggak sensitif, yang sensitif itu kita, ya. Jadi mari kita membagikan sensitif kita untuk jadi berkat untuk suami, ya. Terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih ibu-ibu, ya Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Helen. Ya, mumpung Bu Helen masih pegang mic, bolehkah didiktekan nomor teleponnya kalau tidak keberatan? Baik, untuk ibu-ibu silakan dicatat ibu-ibu, nanti bisa konsul secara privat ya. 0811 0811 912 912 88 88 95. 95. Ya. Tapi mohon mengerti ibu-ibu, handphone saya itu tidak pernah ring. Ya. Karena siapa yang di depan saya itu lebih penting daripada siapapun yang ada di handphone. Ya. Jadi anak-anak saya tahu kalau misalnya ya mereka ada apa-apa mereka selalu WA, ya. I need to talk to you. Ya, jadi saya baru bisa terima itu setelah saya ngajar dan setelah saya kerja jadi lawyer, ya. Tapi pasti saya akan jawab semuanya walaupun tidak langsung. Dan ya satu hal untuk memanage waktu, saya nggak punya Instagram, saya nggak dengerin TikTok, saya nggak scrolling, ya. Dan itu bisa membantu, itu untuk saya penting. Jadi saya sama suami saya punya kesepakatan kalau kita lagi berdua nggak ada handphone. Ya, jadi mungkin itu yang terakhir. Ada request, bisa diulangi satu kali lagi Bu nomornya, ada yang ketinggalan. Ya. 0811 912 8895. Ya. Baik. Terima kasih untuk sesinya Ibu. Sebelum kita akhiri, kita akan memberikan kenang-kenangan ya. Ada dua, yang satu adalah untuk peserta, yang satu untuk Bu Helen. Nah, saya mau tanya di sini, adakah yang usia peserta di sini lebih dari 65? Wah, lebih dari 70? Lebih dari 75? Dua orang. Ibu usia berapa? 78. Satu lagi? 79. Satu lagi? Berapa Ibu?
64 ya. Satunya yang untuk 70 di atas 70 jadi 78 dan 79. Bolehkah Ibu sebagai peserta paling senior ya di sini bisa ke depan untuk diberikan kenang-kenangan langsung oleh Ibu Helen, silakan. Silakan. Ya, satu peserta yang paling senior kita berikan kenang-kenangan langsung, silakan Ibu. Tetap semangat ya belajar dan melayani ya Bu. Iya, terima kasih. Baik, silakan Bu kembali. Sekarang kita akan memberikan kenang-kenangan untuk Ibu Helen yang akan diberikan oleh Ibu Agnes selaku Ketua Panitia. Silahkan. Ibu Helen, saya mewakili teman-teman. Rasanya saya tepat ada di ruangan ini, belajar sama-sama. Jadi waktu dibilang, itu gua banget itu. Terima kasih ya Ibu, mewakili teman-teman semua. Sebentar ya Ibu, Ibu maaf boleh ya. Terima kasih untuk Ibu cantik yang sudah memandu kita. Ada sedikit kenang-kenangan untuk Ibu ya, boleh ya. Silakan. Terima kasih Ibu Dewi. Baik, untuk usulan foto bersama saya kembalikan ke panitia. Apakah memungkinkan karena ada request? Ya, oke, baiklah. Cek. Yang paling belakang boleh berdiri. Kelihatan kok. Satu kali lagi. Oke, terima kasih. Baik, ibu-ibu sekalian, kita akan tutup dalam doa karena kita akan langsung makan sesudah ini. Ruang makan di tempat biasa, lalu setelah itu jam 2 bisa menuju ke ruangan lokakarya yang sudah dipilih, lokakarya kedua ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu, setelah itu ibu-ibu bisa meninggalkan ruangan ini ya. Mari kita berdoa bersama. Oke, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk sesi lokakarya di siang hari ini yang sungguh luar biasa. Banyak berkat Tuhan yang kami dapatkan. Terima kasih sudah membawa Bu Helen di tengah-tengah kami sehingga kami bisa belajar banyak hal supaya kami bisa menjadi wanita bijak, wanita yang cemerlang, elok dan menawan. Biarlah kiranya apa yang sudah kami dengar tidak hanya kami dengar saja dan selesai sampai di sini, tapi bisa kami terapkan, bisa kami lakukan sehingga hari demi hari Tuhan kami menjadi wanita yang semakin menyukakan hati Tuhan dan menyukakan hati orang-orang di sekeliling kami, terutama keluarga kami. Kami berdoa untuk Bu Helen dan keluarga, juga pelayanan pekerjaan beliau, kiranya Tuhan yang akan memberkati, semakin memakai luar biasa menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Dan bila sebentar kami juga akan menikmati berkat jasmani, kiranya Tuhan yang akan menyucikan, Tuhan yang akan memakai sehingga menjadi kekuatan bagi tubuh kami sampai malam nanti ketika kami masih harus mengikuti berbagai sesi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan diri kami, keluarga kami masing-masing dimanapun mereka berada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Terima kasih, selamat makan.